Pria di atas menara itu akan mati. Namun sebelum mati, dia akan melakukan hal yang seharusnya tak perlu dilakukan tentara saat perang. Dia akan mencoba mencari sinyal Wi-Fi terhubung ke internet. Itu terjadi lebih dari sekali. Prajurit Rusia lain juga mencoba hal serupa. Mereka sangat putus asa. Sementara itu, Ukraina berada di sisi lain, mengamati dan memanfaatkan setiap detik dari kebutaan ini untuk melakukan salah satu langkah paling cerdas dalam perang ini. Untuk mengerti situasinya, Anda harus paham pentingnya komunikasi, karena komunikasi sangat vital dalam perang seperti ini. Tanpa komunikasi, Anda tak tahu posisi musuh, tak bisa mengarahkan drone, mengordinasi serangan, atau meminta bantuan. Ini seperti main catur dalam gelap. Saat ini, Ukraina jelas unggul. Starlink, layanan internet satelit yang dibuat oleh perusahaan SpaceX milik pengusaha Elon Musk. Daripada mengandalkan kabel atau menara transmisi yang mudah rusak, layanan ini menggunakan ribuan satelit kecil berkecepatan tinggi yang mengorbit dekat permukaan bumi. Hasilnya adalah internet yang cepat, stabil, dan sangat sulit untuk dihancurkan. Bagi Ukraina, ini adalah revolusi. Tentara dapat berkomunikasi real-time, bahkan di daerah terpencil, mengendalikan drone dengan presisi tinggi, dan mengordinasikan serangan dengan efisiensi yang hanya dimiliki sedikit angkatan bersenjata di dunia. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Pasukan Rusia menyadari manfaat Starlink bagi musuh dan memutuskan ingin memilikinya juga. Tapi ada satu masalah. SpaceX tidak menjual ke Rusia, dan syarat penggunaan Starlink secara eksplisit melarang penggunaan terminal dalam operasi ofensif. Dan Rusia berada di pihak yang salah dalam perang ini, menurut kriteria apapun yang Anda gunakan. Tapi hal itu tidak menghentikan pihak Rusia. Apa yang mulai terjadi sejak tahun 2023 adalah skema penyelundupan yang diam-diam dan sistematis. Terminal Starlink mulai masuk ke Rusia melalui jalur gelap, melewati Asia Tengah dan Teluk Persia. Terminal-terminal itu akhirnya dimiliki unit militer Rusia yang membayar harga berapapun yang diperlukan demi akses sinyal tersebut. Dan itu berhasil. Rusia percaya bahwa mereka bisa menggunakan teknologi musuh tanpa konsekuensi, bahwa mereka bisa bergantung pada layanan Amerika untuk berperang melawan Barat, bahwa tidak ada yang akan menyadarinya, atau jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan bertindak. Itu kesalahan pertama sekaligus termahal. Selama berbulan-bulan, pasukan Rusia di garis depan menggunakan terminal Starlink yang diselundupkan untuk mengordinasikan serangan, mengarahkan drone, dan menjaga rantai komando tetap berjalan. Terminal-terminal ditemukan terpasang di kendaraan lapis baja, di drone, dan di pos komando darurat. Ukraina sudah mengetahui hal itu. Pihak berwenang Ukraina telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa pasukan musuh, menurut kata-kata mereka, diam-diam menggunakan Starlink untuk beroperasi. Tapi muncul pertanyaan, setelah tahu itu, apa yang bisa dilakukan orang Ukraina? Di sini cerita berubah arah. Pada suatu saat, di akhir tahun 2025, SpaceX dan pemerintah Ukraina mencapai sebuah kesepakatan. SpaceX akan menerapkan sistem daftar putih, semacam daftar izin. Idenya sederhana. Hanya terminal yang terdaftar dan disetujui untuk penggunaan Ukraina yang akan tetap berfungsi, sisanya akan diblokir secara otomatis. Itu keputusan teknis, hanya baris kode di server di California, namun dampaknya di medan perang sangat buruk bagi Rusia. Pada tanggal 1 Februari 2026, SpaceX mengaktifkan sistem ini dan layar Rusia mati. Bukan secara perlahan, bukan secara bertahap, tapi dalam sekejap, sekitar 90% unit Rusia di garis depan kehilangan konektivitas yang selama ini mereka gunakan untuk beroperasi. Saat itu,
Muncul pertanyaan tanpa jawaban. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Rusia untuk pulih, dan apa yang akan dilakukan Ukraina dengan waktu tersebut? Bayangkan artinya dalam praktik. Seorang tentara yang sedang mengendalikan drone melalui terminal Starlink tiba-tiba kehilangan sinyal, drone tersebut kehilangan kendali, serangan pun dibatalkan. Seorang perwira mengordinasikan gerak maju lewat radio satelit terenkripsi, tiba-tiba bicara ke udara tanpa respons. Rantai komando terputus. Satu unit penuh yang bergantung pada komunikasi waktu nyata untuk maju secara sinkron, tiba-tiba berada dalam kegelapan, tidak tahu apa yang dilakukan unit lain, tidak bisa berkoordinasi, tidak bisa bereaksi. Penasihat Kementerian Pertahanan Ukraina, Serhiy Bezkresnov, mengikuti apa yang terjadi secara waktu nyata. Dan dia menggunakan satu kata khusus untuk menggambarkan situasi musuh, dan kata itu adalah bencana. Menurut kata-katanya, musuh di garis depan menghadapi bukan hanya masalah, tapi bencana. Seluruh komando dan kendali pasukan runtuh, operasi penyerangan terhenti di banyak wilayah. Namun, konfirmasi paling mengejutkan justru datang dari Rusia, bukan pejabat Ukraina. Boris Roshin adalah blogger militer pro-Kremlin yang mendukung pemerintah Rusia dan sering meremehkan masalah pasukan Rusia. Bahkan dia pun tidak menyembunyikan apa yang sedang terjadi. Dalam sebuah postingan publik, Roshin menulis, "Ya, sekarang memang tidak ada alternatif sama sekali." Coba pikirkan, saat pihak Rusia mengakuinya secara terbuka, itu menandakan situasinya serius. Anda mungkin bertanya, apakah Rusia tidak punya rencana cadangan? Ya, mereka punya, tapi rencana B jauh lebih buruk daripada rencana A. Rusia mencoba menggantikan Starlink dengan konstelasi satelit mereka sendiri. Sistem Yamal dan Express yang dioperasikan oleh perusahaan Gazprom Space Systems telah disebut-sebut sebagai alternatif, tetapi ada perbedaan teknis mendasar antara sistem-sistem ini dan Starlink. Penting memahami alasannya. Disinilah terlihat mengapa Rusia terjebak dalam perangkap tanpa jalan keluar. Coba pikirkan bersama saya. Starlink menggunakan ribuan satelit di orbit rendah, sangat dekat dengan bumi, koneksi cepat dan stabil, seperti memiliki antena internet tepat di atas kepala Anda. Satelit-satelit Rusia berada di orbit geostasioner yang jaraknya jauh lebih jauh. Ini menyebabkan keterlambatan komunikasi yang disebut teknisi sebagai latensi tinggi. Dalam praktiknya, ini seperti mengirim pesan yang membutuhkan waktu 2 detik untuk sampai, bukan sepersekian detik. 2 detik mungkin terdengar sebentar, tapi di medan perang, itu adalah waktu yang sangat lama. Intelijen militer Ukraina, yang dikenal dengan singkatan DIU, berhasil menyadap percakapan para tentara Rusia yang mengeluhkan hal ini. Terminal-terminal milik Gazprom begitu buruk sehingga para tentara sendiri menggambarkan penggunaannya dalam pertempuran sebagai sesuatu yang hampir mustahil karena kualitas koneksi yang sangat buruk. Dan ada lagi, sistem satelit Rusia hanya memiliki 5 satelit geostasioner yang mencakup wilayah tersebut, hanya 5. Pikirkan apa artinya itu. 5 satelit untuk mencakup garis depan sepanjang ratusan kilometer dengan puluhan ribu tentara, semuanya membutuhkan sinyal pada saat yang sama. Itu seperti mencoba memasok seluruh kota dengan selang taman. DIU memberikan penilaian yang lugas. Jumlah itu tidak cukup untuk mencakup seluruh garis depan, dan kapasitas yang ada sebagian besar digunakan untuk melayani pelanggan sipil di dalam Rusia sendiri. Selain itu, operator tersebut telah dikenai sanksi internasional sejak Februari 2024, sehingga memperumit upaya pembaruan atau perluasan sistem. Rusia juga mulai menguji sebuah platform komunikasi menggunakan balon stratosfer yang disebut Baras 1. Dan mereka memiliki rencana ambisius untuk meluncurkan konstelasi sendiri yang terdiri dari 300 satelit. Namun, peluncuran pertama yang diharapkan pada akhir 2025
ditunda hingga 2026. Artinya, tanpa Starlink, tanpa alternatif yang layak, dan tanpa prospek solusi yang cepat. Letnan Denis Yaroslavsky, Komandan Unit Pengintaian Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina, memberikan penilaian yang tepat. Повинна бути виведена до комплектування. Пригожина 23. Bahkan jika Rusia berhasil menerapkan alternatif, butuh waktu 4-6 bulan agar bisa berfungsi luas. 4 hingga 6 bulan tanpa komunikasi yang efektif di medan perang, dan Ukraina tidak tinggal diam. Mereka menyaksikan tentara Rusia jatuh dan mengambil keputusan yang mengubah arah perang. Beberapa hari setelah pemblokiran, angka-angka di medan perang mulai menceritakan kisah yang jelas. Sebelum pemutusan Starlink, unit-unit reguler Rusia beroperasi dengan tingkat korban 5:1. Artinya, setiap 1 tentara Ukraina yang tidak dapat bertempur, 5 tentara Rusia berhasil dinetralisir. Itu sudah rasio buruk bagi Rusia, tapi masih bisa ditoleransi. Setelah Starlink diputus, rasio naik jadi 13:1. 13 tentara Rusia untuk 1 tentara Ukraina. Dan unit drone Rusia yang disebut Rubicon yang menggunakan Starlink untuk memperluas jangkauan drone serang mereka dan mengordinasikan serangan jauh ke wilayah Ukraina langsung berhenti beroperasi. Selain itu, kelompok itu sering membagikan detail serangan di Telegram, seperti buku harian perang digital. Setelah diblokir, mereka langsung berhenti memposting. Institut Studi Perang, salah satu organisasi analisis militer paling dihormati di dunia, mengonfirmasi bahwa keputusan SpaceX berdampak negatif pada operasi serangan Rubicon. Tapi jumlah korban hanyalah sebagian dari cerita. Apa yang terjadi di peta bahkan lebih dramatis. Antara tanggal 11 dan 15 Februari 2026, pasukan Ukraina merebut kembali 201 km persegi wilayah. Untuk memberi gambaran tentang apa artinya itu, wilayah tersebut setara dengan semua yang telah direbut Rusia selama bulan Desember 2025. Direbut kembali dalam 5 hari, padahal musuh butuh sebulan untuk merebutnya. Analisis dari Institut Studi Perang sangatlah lugas. Serangan balasan Ukraina kemungkinan besar memanfaatkan pemblokiran akses Rusia ke Starlink baru-baru ini, yang menurut para blogger militer Rusia menyebabkan masalah komunikasi dan komando di sepanjang seluruh garis depan. Pada 5 Februari 4 hari pasca pemblokiran, serangan harian Rusia turun dari kisaran 80 hingga 110 menjadi 56. Hampir setengahnya. Tanpa komunikasi yang efektif, tanpa kemampuan untuk mengordinasikan serangan, tanpa cara untuk mengarahkan drone dengan presisi, Rusia mundur dan Ukraina maju. Tapi disinilah kita sampai pada bagian berikutnya dari cerita ini yang kebanyakan orang masih belum tahu. Bayangkan Anda tentara Rusia di garis depan, terminal Starlink mati, Anda tak bisa berkomunikasi, mengarahkan drone, atau tahu kondisi tentara lain. Anda pun putus asa. Lalu, di salah satu saluran Telegram, Anda melihat sebuah pesan. Layanan yang mengklaim dapat mendaftarkan terminal Anda ke daftar izin Ukraina agar Starlink Anda berfungsi lagi. Yang, dengan sedikit pembayaran, bisa menghubungkan Anda kembali. Apa yang akan Anda lakukan? Banyak tentara Rusia membayar dan jatuh ke perangkap yang disiapkan Ukraina dengan hati-hati. Divisi Serangan Cyber Ukraina ke-156 bekerja sama dengan kelompok intelijen sumber terbuka menciptakan layanan pendaftaran Starlink palsu ini. Mereka membuat jaringan saluran dan bot di Telegram, membuatnya terlihat sah, bahkan menciptakan kontroversi publik palsu di salah satu saluran untuk memberikan kredibilitas pada operasi tersebut, lalu menunggu. Tentara Rusia mulai muncul. Untuk mendaftarkan terminal, mereka harus memberikan beberapa informasi: nomor identifikasi terminal, nomor piringan satelit, nomor akun Starlink,
serta koordinat lokasi, yaitu lintang dan bujur. Mereka memberikan semuanya. Pada akhir operasi, Ukraina telah mengumpulkan 1.420 entry dengan data akurat tentang terminal Starlink milik Rusia beserta lokasi mereka di medan perang. Dan mereka berhasil mengumpulkan $1.870 dari para tentara Rusia sendiri untuk layanan palsu tersebut. Operasi tersebut diberi nama Operasi Likuidasi Mandiri. Kelompok militan, salah satu mitra dalam operasi tersebut, merangkum hasilnya dengan sebuah kalimat yang tidak menyisakan keraguan tentang apa yang terjadi dengan koordinat yang telah dikumpulkan. Terkait koordinat yang mereka kirim, paket-paket dikirimkan kembali. Apakah Anda tahu isi paket-paket itu? Amunisi artileri kaliber 155 yang sama seperti yang diberikan kepada Ukraina oleh negara-negara sekutu. Dengan kata lain, para tentara Rusia, karena putus asa, mengirimkan lokasi mereka sendiri dan menerima gempuran hebat sebagai balasannya. Sulit menemukan gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang terjadi pada minggu-minggu itu. Di satu sisi, sebuah angkatan bersenjata yang membangun sebagian kemampuan tempurnya di atas teknologi yang bukan milik mereka dan bergantung pada perusahaan swasta Amerika agar tetap berfungsi. Sebaliknya, ada negara kecil dengan sumber daya terbatas yang mempelajari ketergantungan ini, menunggu waktu yang tepat, lalu mengubah kelemahan musuh jadi peluang. Pemutusan Starlink bukan hanya masalah teknis, tapi juga strategis, dan Ukraina sudah siap memanfaatkan setiap detiknya. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, mengatakan kepada mitra Eropa bahwa Ukraina berhasil menimbulkan korban lebih banyak pada musuh dibandingkan jumlah yang bisa direkrut Kremlin dalam 2 bulan sebelumnya. Lebih banyak daripada kemampuan mereka untuk memulihkan kekuatan. Terlepas dari data itu, ada hal dalam cerita ini yang melampaui perang. Untuk pertama kalinya, begitu jelas dan terdokumentasi, teknologi swasta yang dibuat dan dijalankan oleh satu perusahaan komersial serta satu pengusaha telah menjadi faktor kunci dalam konflik antar negara. Pemerintah di seluruh dunia mulai mengajukan pertanyaan yang sama secara terbuka. Apa dampaknya jika infrastruktur paling kritis perang dikuasai 1 miliarder? Itu pertanyaan tanpa jawaban mudah. Namun, apa yang terjadi pada Februari 2026 menunjukkan bahwa pertanyaan itu sudah bukan lagi hipotesis, melainkan sudah menjadi kenyataan. Ukraina memanfaatkan kenyataan ini lebih baik dari yang diperkirakan siapapun. Pria di atas menara itu naik dengan sadar bahwa dia bisa mati. Dia naik karena putus asa. Dia naik karena tentara, tempat dia bergabung, telah membangun perangnya di atas fondasi yang tidak mereka kuasai. Saat Kremlin harus memilih antara melindungi tentaranya atau mengakui kesalahan strategis besar, pilihannya jelas. Para prajurit dibiarkan benar-benar dalam kegelapan. Dalam 15 hari Ukraina merebut kembali wilayah setara 1 bulan kemajuan Rusia. Bukan dengan tank atau tentara lebih banyak, tapi lewat whitelist di server California dan ribuan koordinat yang diberikan musuh seharga $5. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Sebagai pemimpin militer saat ini, apakah Anda akan mempercayakan komunikasi perang ke perusahaan swasta? Atau apakah itu terlalu berisiko? Tulis jawaban di komentar. Jika video ini membuat Anda berpikir, bagikan ke seseorang, dan jika Anda belum berlangganan channel ini, jangan lupa untuk melakukannya sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.